Baik, materi berikutnya adalah bagaimana kita masuk ke dashboard atau halaman utama dari Prezi ya. Nah, setelah kita mendaftar, memang ini tidak ada masuk ke halaman dashboard, ini nggak ada ini ya. Nah, tapi kalau kita misalnya ingin masuk ke halaman dashboard, kita klik aja prezi.com kembali. Kemudian setelah itu di sini akan muncul fitur-fitur ya, akan muncul fitur-fitur dari prezi.com ya, dalam keadaan login juga. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tools dan menunya ya mungkin ya. Yang pertama di sini adalah dashboard, kemudian ya. Oke, di sini ada untuk menu dan toolsnya. Yang pertama ada paling atas di dashboardnya ini ada all project. Yang pertama di sini ada template-nya mungkin, kemudian yang ini juga kita bisa klik tanda plus. Tapi sebelum klik tanda plus bisa di sini bisa memanfaatkan tiga layanan utama dari Prezi. Yang pertama Prezi Video ya, di mana Prezi Video ini digunakan untuk membuat presentasi yang modelnya seperti ini ya, Ibu ya. Kita bisa langsung syuting ya. Kemudian di situ kita bisa sambil menjalankan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga Prezi Design. Ya, Prezi Design digunakan untuk membuat infografik, report, poster dan seterusnya. Kemudian Prezi Present yaitu untuk membuat presentasi ya. Nah, di sini kalau kita membuat presentasi di sini juga dapat langsung digunakan untuk membuat video ya. Video artinya presentasinya sudah jadi kemudian kita menjelaskan gitu ya. Nah, kemudian tools dan menunya yang pertama di Prezi Video, di sini ada tanda plus ya. Tanda plus, kemudian di sini kita menunggu sejenak. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan ya, ada pilihan videonya kita kelihatan. Kemudian untuk menerangkan kita dapat memanfaatkan misalnya ini PowerPoint kita, ya PowerPoint yang saya buat kemarin. Kemudian di sini dapat kita eh, manfaatkan sebagai aset di tadi di mana eh, di video tadi dengan cara file save as, kemudian saya simpan di folder tertentu dengan cara save as, kemudian PPT2. Di sini ada pilihan PNG atau JPEG ya. Nah, di sini untuk JPEG ini adalah nanti berupa image yang langsung bisa kita gunakan untuk nanti materinya. Kita simpan, kemudian all slide kalau ingin mengupload semua slide ya, atau ingin menyimpan semua slide. Baik, kemudian yang pertama kita misalnya ingin memasukkan di sini, kita cukup memasukkan image-nya ya dengan cara klik upload. Nah, di sini kita akan masuk ke sini. Nah, nanti ketika kita melanjutkan materinya bisa juga ya. Kemudian slide kedua kita bisa menggunakannya lagi dengan cara misalnya klik upload. Kemudian saya pilih yang slide kedua. Kemudian yang berikutnya kita upload. Sorry. Kalau ingin berikutnya berarti kita pilih tanda plus, kemudian pilih upload. Nah, itu ya. Artinya kita masih bisa memanfaatkan yang ada di sini, Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kalau ingin merecord, ya, ingin merecord hasilnya, kita cukup klik practice, kemudian ini kita close saja, tidak masalah. Ya, ini kita close, kemudian ini ada pilihannya apakah orang saja ketika merekam, apakah ada kontennya, ada juga eh, ada presentasi saja juga boleh, ya, tapi tetap ada audionya. Nah, di sini kelebihan dari Prezi adalah kita bisa menyatukan antara gambar dengan
apa ini dengan presentasi kita gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita bisa merekam dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah direkam ya nanti akan ada pilihan untuk download. Seperti itu intinya gitu ya. Kemudian langkah berikutnya ya, ya, pada saat merekam kita bisa ya back to edit ini. Nah, pada saat merekam kita bisa klik ya, kita bisa klik practice and record ya, kemudian pilih record, kemudian kita sambil menjelaskan ada pilihan next, kemudian next lagi. Ini juga termasuk animasinya sudah lumayan smooth gitu ya. Nah, berikutnya apabila kita ingin mengedit ya kita bisa atau misalnya ingin menyimpan, kita klik saja simpan ya, seperti itu. Kemudian bisa juga back to edit. Nah, ini kalau ingin mengedit. Baik, itu ya Bapak Ibu untuk fitur dari Prezi yang pertama yaitu video. Yang untuk materi berikutnya adalah bagaimana kita membuat desain di Prezi. Nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Demikian untuk materi kali ini tentang video ya, tentang pengenalan tools pada video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.